Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Berton Nababan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya berharap dan berdoa masing-masing kita dalam keadaan sehat, tetap kuat, tetap bersemangat, dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Baik Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya kembali membawakan kebenaran firman Tuhan dengan judul Air Mata Kita Ditampung di Kirbat Tuhan. Firman Tuhan saya bacakan untuk kita dari Mazmur 56 ayat 9. Dikatakan demikian, sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Sekali lagi, sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita menangis? Tentunya jawabannya sudah pasti pernah. Pertanyaan berikutnya, kapan terakhir kali kita menangis? Sekali lagi, kapan terakhir kali kita menangis? Dan untuk apa kita menangis? Saudaraku, bagi sebagian orang mungkin ini adalah pertanyaan biasa. Tetapi saya mau kasih tahu kepada setiap kita bahwa tangisan dan air mata berbicara tentang banyak hal dalam kehidupan kita. Dan yang perlu kita mengerti dan sadari bersama, bahwa air mata itu tidak pernah berdusta. Itu jelas. Air mata mengungkapkan apa yang bergejolak di dalam hati kita, apa yang sedang terjadi di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Daud jelas berkata di dalam Mazmur 56 ayat 9 bahwa dia juga menangis di hadapan Tuhan. Daud menceritakan kepedihan hatinya kepada Tuhan. Daud sekaligus bersaksi bahwa Tuhan benar-benar dan sungguh-sungguh menghargai air matanya. Bahkan ayat tersebut berkata bahwa Tuhan sungguh menghitung berapa banyak air mata yang telah kita curahkan. Dan yang luar biasa lagi, Tuhan menyimpan air mata kita di dalam kirbatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mazmur 51 ayat 9 jelas berkata bahwa setiap tetesan air mata kita dijadikan Tuhan sebagai korban yang berbau harum di hadiratnya, sebagai korban yang berkenan di hadapannya. Dan yang lebih hebat lagi, Tuhan menganjurkan saudara dan saya, Tuhan mengharapkan setiap kita untuk sungguh-sungguh mengoyakkan hati saat datang menghampiri Tuhan, karena Dia tidak tahan melihat air mata kita. Saudara, selama 430 tahun bangsa Israel diperhamba dan diperbudak oleh Firaun di Mesir. Mereka dipaksa untuk kerja paksa. Mereka ditindas sedemikian rupa. Di dalam kitab Keluaran jelas ditegaskan bahwa jeritan mereka, bahasa lain, air mata mereka sampai ke telinga Tuhan. Dan Tuhan tidak tahan. Itu sebabnya Tuhan turun tangan. Tuhan menyatakan mujizat, kuasa dan pertolongannya. Dengan lengan yang kuat dan tangan yang teracung, Tuhan membela bangsa ini. Tuhan menyelamatkan bangsa ini, membawa Eksodus keluar
dari perbudakan menuju tanah Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu menunjukkan bahwa Tuhan peduli atas bangsa Israel. Jikalau Tuhan peduli atas bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan yang sama juga peduli kepada saudara dan saya, kepada kita semua. Tuhan tidak tahan melihat air mata kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, dalam derayan air mata. Sungguh sangat terbukti Tuhan sanggup menolong kita, dan Tuhan suka dan senang untuk menyatakan pertolongannya terjadi dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Yoel 2 ayat 13 jelas berkata, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumnya. Saudaraku, ada satu pujian yang sangat terkenal dalam kekristenan. Kau ubah rataku jadi tarian, kau bukakan kain kabungku, kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur, dengan segenap kekuatanku memujimu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu, ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus juga pernah menangis saat berada di kubur Lazarus. Yesus juga pernah menangisi penduduk Yerusalem. Yesus menjadikan dirinya alamat dari setiap tetesan air mata kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, air mata itu mengutarakan banyak hal dalam hidup kita. Maka balaslah kasih Tuhan dengan air mata. Ketika Tuhan sudah mencintai dan mengasihi saudara dan saya, ketika Tuhan sudah peduli atas segenap hidup kita, Dia rela turun dari surga yang mulia, datang ke tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa dan nista. Itu Dia lakukan oleh karena cinta kasih-Nya yang begitu panjang, lebar, tinggi, dalam, dan luas bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Apakah balasan kita? Kalau Yesus rela mencucurkan air matanya oleh karena cinta kasih-Nya kepada Lazarus, kepada Yerusalem, kurang lebih 2000 tahun yang lalu di tengah-tengah dunia ini, maka Tuhan Yesus yang sama, yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus yang sama juga mempedulikan saudara dan saya. Saudaraku, marilah kita membalas air mata Tuhan sebagai gambaran dari cinta kasih kepedulian Tuhan dalam hidup kita, dengan kita juga mencintai dan mengasihi Tuhan. Balaslah air mata Tuhan dengan air mata ketulusan dan kesungguhan dari kita, menyadari betapa kita berdosa, betapa kita layak dihukum dan dimurkai oleh Tuhan, tapi Dia mengaruniakan iman kepada kita untuk menerima Dia, percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Marilah saudara, kita berbalik dari dosa kita, menanggalkan segala pola, cara, gaya hidup yang tidak berkenan di mata Tuhan, dan kita kembali sungguh mempersembahkan totalitas keseluruhan hidup kita kepada Tuhan. Dan marilah kita berjanji di hadapan Tuhan untuk hidup dalam ketundukan, pengabdian, ketaatan, bahkan hidup dalam kesucian, kekudusan Tuhan sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, air mata kita ditampung atau ditaruh di kiriman Tuhan. Balaslah air mata Tuhan, kasih setia, kasih sayang, kemurahan, kebaikan Tuhan, dengan juga kita mencurahkan air mata kita sebagai tanda penyesalan dan pertobatan dan penyerahan hidup kita kepada Tuhan, serta janji kita untuk tetap setia kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.